beberapa ULD di daerah seperti itu. Baik, nah ini saya kasih kesempatan nih bagi teman-teman yang mau bertanya, termasuk juga media. Kalau ada media yang mau bertanya silakan. Iya, ada Pak Soleh, ada Pak Aris, ada Mbak Cita. Ya, kita Pak Soleh dulu silakan. Pak Soleh ini dari Jogja. Nah, PDI Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya perkenalkan Pak Eka. Ya. Nama saya Ahmad Soleh, Pak Seka. Lengkapnya Ahmad Soleh, saya di Jogja. Nah, lengkapnya nggak Soleh gitu. Lengkapnya adalah Dr. Muhammad Soleh. Ya, itu dokter kan ketika di kampus. Karena di kampus nggak perlu dokter. Tapi tetap dokter. Oh, hajinya. Amin. Pak Jeka, saya itu terus terang ini mohon maaf sebelumnya ya. Saya ini termasuk pendukung KND dulu sebenarnya. Meskipun akhirnya kecewa ya. Kecewanya bukan karena saya tidak diterima, tidak apa-apa. Bukan karena santai saya tidak, tidak masalah, itu non problem, tidak masalah. Kalau saya nggak diterima, saya juga tetap mengabdi ke jauh. Nah, saya juga semangat hikmahnya. Tapi gini, monggo lah. Pakai metode apapun monggo, dengan asesmen apapun monggo. Tapi paling tidak itu Pak. Artinya ini kan yang dihadapi ya kita ini seluruh Indonesia itu kan macam-macam Pak, pluralisme. Mereka itu belum tentu paham oh ini implementatif, ini apa harus apa, itu belum tentu paham Pak, belum tentu. Nah, paling tidak ada apa ya, yang dulu digembar-gemborkan artinya dan adanya pro dan kontra itu bisa direalisasikan, oh begini sebenarnya gitu. Kan apa aja itu pro dan kontra. Nah, saya salah seorang yang termasuk pendukung namanya, meskipun akhirnya kecewa gitu. Nah, tapi mohon maaf kecewanya bukan karena saya diterima, enggak. Tapi ini kerja yang kadang-kadang arus dalam nggak ngerti gitu. Sering-sering malah ini ada beberapa keluhan yang di hadapan saya. Dari saya itu sebenarnya apa ya? Memang selama ini sibuk di kampus, itu terang saya sibuk di kampus. Tapi tetap ada beberapa teman-teman yang bel itu tentang ini menanyakan KND, kok malah KND lucu ya? Lucu kenapa? Kok dia malah tanya ke saya? Seharusnya saya tanya ke dia. Saya disuruh seperti itu. Nah ini sering terjadi. Dan yang tanya itu ya insya Allah jadi kalangan akademisi Pak, kalangan orang-orang yang ini dari UNS dan seterusnya itu tanya ke saya itu. Justru malah aku ditanyain, justru aku tanya ke dia kan, nah itu kurang profesional, menurut PKWK itu seperti itu yang terjadi, mohon maaf Pak Irwan, seperti itu di lapangan. Dan itu yang saya tahu itu pekerjaan yang benar, jelas. Tapi kan bahasa itu kita kita vulgar aja lah, nggak kalau dikemas dengan bahasa yang dengan bahasa Pak DK yang terlalu politis gitu loh. Itu bahasa kalau politis jangan, kita vulgar saja bahwa kita mampu enggak ya, karena dengan kondisi ini justru seperti itu akan dibantu sama teman-teman yang mengisi-pot gitu. Daripada dengan bahasa-bahasa yang politis itu kadang-kadang malah yang dengar sudah enak gitu loh. Jadi justru vulgar, saya itu kesulitan begini-begini kurang ini, justru nanti akan kita dari support, kita bantu gitu. Nah gitu, seperti itu gitu. Nah ini real yang menjadi laporan saya yang ini, yang baru saja yang baru ini tentang HDI saja. Ini HDI ini kok aneh bisa loh, kok pusat tidak melaksanakan sama sekali. Bahkan ini kan ritual yang harus dilaksanakan, itu krusial. Oh enggak melaksanakan juga hilang saya itu dengan berbagai alasan. Ya apakah itu kan dia juga enggak mengadvokasi gitu? Saya juga lihat itu kan perlu dibacakan juga itu sebenarnya. Gitu. Oke, mohon maaf sekali Pak DK ya. Saya itu karena karena saya orang Jawa Tengah itu kalau ngomong itu vulgar apa adanya gitu loh. Jadi saya terus terang saya kecewa Pak. Ada KID ini terus terang. Apalagi saya itu malah kadang agak seundon, jangan-jangan ini antara dia ada kerjasama dengan
Menteri Sosial itu sana seperti itu. Karena alasan independen, tapi kenyataannya masih seperti itu. Itu jangan-jangan. Sehingga terus terang Pak, saya seundun Pak, mohon maaf Pak ya. Seundun. Poinnya sudah ditangkap Pak. Sorry, terima kasih. Oke, mohon maaf. Ini itu pelontaran saya mohon maaf sekali dan terutama mohon maaf Pak ya, kita silakan teman-teman sama maaf sekali. Itu aja. Terima kasih ya. Saya kembalikan. Ditampung dulu Pak. Berikutnya Pak Aris. Pak Aris, belakang. Terima kasih, nama saya Aris Wahidi. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya ingin bicara sedikit tentang latar belakang kenapa saya bertanya, Pak. Jadi kebetulan salah satu saya untuk pemerintahan desa, jadi saya dekat sekali dengan kades-kades. Kita tidak hanya. Nah menariknya, ketika kita bicara 10 tahun yang lalu, itu banyak kades yang sulit untuk melakukan pembangunan, Pak. Alasannya kenapa? Ya karena ya mereka cuma dapat tanah bengkok yang kadang tanahnya ada yang tandus, kadang yang nggak bisa diberdayakan seperti itu. Apalagi sebagai kades itu kan tantangannya berat Pak. Ada orang melahirkan harus membantu. Hampir tiap minggu ada kondangan dan harus ngasih amplop. Amplop pun kalau tipis, kadesnya masuk kades amplopnya tipis. Jadi benar-benar berat, apalagi untuk pembangunan infrastruktur seperti itu. Tetapi setelah mereka kemudian membuat Parade Nusantara, terus akhirnya ya seperti Bapak dan Ibu sekalian ketahui, mereka demo di DPR seperti itu dan minta ke Presiden. Akhirnya anugerah datang dengan dibentuklah Kementerian Desa. Sekarang dengan Kementerian Desa seperti di daerah Jawa Tengah itu rata-rata dana desa atau yang masuk APBDes itu 2 miliar per desa. Sekarang Kades bisa melakukan pembangunan dengan bagus. Saya salut sekali sehingga jadi memang Kadesnya sama, tetapi zaman dulu itu mereka tidak diberi senjata dana sehingga mereka tidak bisa membangun. Kades yang sekarang bisa melakukan pembangunan karena dengan adanya Kementerian Desa sehingga ada alokasi-alokasi untuk mereka. Oleh karena itu, saya yang ingin bertanya adalah sekarang ke pertanyaannya. Kita lihat, apalagi tadi juga sampaikan Bapak Suswadi bahwa akan terjadi lonjakan jumlah lansia. Kalau kita baca di statistik juga mencapai angka 30 juta untuk lansia dan 22,5 juta untuk penyandang disabilitas. Kalau kita kombinasikan, itu 52,5 juta penduduk. Itu besar sekali, kira-kira 20% daripada penduduk Indonesia. Oleh karena itu, kalau misalnya desa banyak sekali akhirnya dibuat kementerian, banyak perempuan banyak sekali akhirnya dibuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Orang yang olahraga juga banyak sehingga dibuat Kementerian Olahraga. Oleh karena itu, karena banyaknya penyandang disabilitas dan lansia, harusnya kita minta ke calon presiden yang akan datang Kementerian Disabilitas dan Lansia. Setuju? Apalagi Pak, ada di sini. apalagi kita punya tokoh-tokoh yang hebat. Misalnya coba, kalau suatu saat dibuat Kementerian Lansia dan Disabilitas, bisa aja di sini kalau nggak salah menterinya bisa saja Pak Siswadi, Pak Deka atau Pak Gubernur kan mudah melakukan pembangunan untuk pemberdayaan disabilitas dan lansia. Oleh karena itu kami mohon kenapa organisasi dari penyandang disabilitas tidak meminta kepada Presiden, apalagi ini mumpung mau kampanye. Sebaik-baiknya Presiden adalah Presiden yang lagi nyalon. Dulu orang minta hari santri langsung dikabulkan. Kementerian Desa diminta, jadi kami mohon ingin tahu kenapa kok organisasi daripada penyandang disabilitas dan lansia belum mengajukan perlunya dibentuk kementerian khusus untuk membantu, apalagi kita semua suatu saat akan jadi lansia. Terima kasih pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Aris, waduh menginspirasi sekali ya, luar biasa. Oke, berikutnya Mbak Cita dari Tempo, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Deka, Pak Gufron.
Ya, sebelumnya saya ingin bertanya mengenai kinerja KMD, karena sudah setahun kemarin saya mengikuti terus ya dari zaman KMD dilantik, saya buat beritanya dan saya tunggu terus target kinerjanya. Saya pantau memang mungkin KMD bekerja dengan silent working, artinya memang nggak woro-woro gitu. Tapi saya lihat dari postingan media sosial ketua KMD-nya itu memang jalan, tapi yang sampai sekarang saya nggak mengerti itu target kerja hingga saat ini itu belum diumumkan ke publik. Jadi publik ketika ingin mengawasi, ingin membantu kinerja KMD, ingin memberikan masukan juga bingung. Sebenarnya target kerja apa yang ingin dicapai KMD? Karena ini 1 tahun ya Pak, gitu. Sementara kepengurusan 5 ya, kalau nggak salah 5 tahun. Nah, kemudian pertanyaan kedua, mohon maaf panjang Pak. Yang kedua, saya ingin bertanya sejauh mana perda disabilitas sudah dihasilkan di daerah-daerah banyak kan Pak. Nah, ini saya yakin memang fungsinya bukan implementator, tapi approacher. Bapak dan teman-teman di KMD pasti bertugas untuk memberikan masukan kepada pembuat kebijakan untuk hal ini. Tentunya juga memantau target-target berapa banyak perda disabilitas yang sudah dibuat di daerah. Karena itu kan kewajiban ya, menurut undang-undang. Ini yang terakhir Pak, pertanyaan ketiga. Kemarin Bapak bilang sudah banyak memberikan saran dan pantauan untuk pembuatan unit layanan disabilitas buat Satkernas Dinas Kerja di daerah. Saat ini sudah berapa daerah yang mengimplementasikan pembuatan ULD di daerah ini? Dan targetnya berapa? Gitu. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Cita. Woi, banyak sekali nih. Kasih tepuk tangan dong buat para penanya. Dan ini pertanyaannya berat-berat Pak. Terutama buat KMD ya. Ya, tadi pertama dari Pak Soleh tentang kekecewaan beliau. Ya, KMD ini gimana ini katanya. Malah nanyanya ke kita. Harusnya kita yang nanya ke dia ya. Berikutnya dari Pak Aris tadi ide yang bagus ya untuk membentuk satu Kementerian Lansia dan Disabilitas karena memang jumlahnya besar dan